Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Makassar dari kelompok 15 atas nama Nur Rizky Hartini dengan NIM 076 dan rekan saya Indah Purnamasari dengan NIM 065 akan menjelaskan mekanisme persalinan. Di mana pengertian mekanisme persalinan itu sendiri ialah rentetan gerakan pasif janin pada saat persalinan berupa penyesuaian bagian terendah atau kepala janin terhadap jalan lahir atau panggul pada saat melewati jalan lahir. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Penurunan kepala terjadi ketika diameter terbesar dari presentasi bagian janin atau biasanya kepala setelah memasuki rongga panggul. Enlargement telah terjadi ketika bagian terendah janin telah memasuki stasiun 0 atau lebih rendah. Pada nulipara, enlargement sering terjadi sebelum awal persalinan. Namun, pada multipara dan beberapa nulipara, enlargement tidak terjadi sampai setelah persalinan dimulai. Penurunan terjadi akibat 3 kekuatan, yaitu tekanan dari cairan amnion, tekanan langsung kontraksi fundus pada janin dan kontraksi diafragma serta otot-otot abdomen ibu pada saat persalinan dengan sumbu jalan lahir. Sinklitismus, yaitu ketika sutura sagittalis sejajar dengan sumbu jalan lahir. Asinklitismus anterior, kepala janin mendekat ke arah promontorium sehingga os parietalis lebih rendah. Asinklitismus posterior, kepala janin mendekat ke arah simfisis dan tertahan oleh simfisis pubis. Yang kedua, fleksi atau flexion. Setelah bagian terbawah janin yang turun tertahan oleh serviks, dinding panggul atau dasar panggul, dalam keadaan normal fleksi terjadi dan dagu didekatkan ke arah dada janin. Fleksi ini disebabkan oleh beberapa. Yang pertama, persendian leher dapat berputar ke segala arah termaksud mengarah ke dada. Yang kedua, letak leher bukan di garis tengah, tetapi ke arah tulang belakang sehingga kekuatan his dapat menimbulkan fleksi kepada kepala. Yang ketiga, terjadi perubahan posisi tulang belakang janin yang lurus sehingga dagu lebih menempel pada tulang dada janin. Yang keempat, kepala janin yang mencapai dasar panggul akan menerima tahanan sehingga memaksa kepala janin mengubah kedudukannya menjadi fleksi untuk mencari lingkaran kecil yang akan melalui jalan lahir. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya tadi. Gerakan mekanisme persalinan selanjutnya ialah putaran paksi dalam, di mana pada putaran paksi dalam dimulai pada bidang setinggi spina ischiadica. Setiap kali terjadi kontraksi, kepala janin diarah ke bawah lengkungan pubis dan kepala bermutar sampai mencapai otot panggul. Selanjutnya ada ekstensi. Saat kepala janin mencapai perineum, kepala akan defleksi ke arah anterior oleh perineum. Mula-mula, oksiput melewati pembukaan bawah simfisis pubis, kemudian kepala keluar mengikuti sumbu jalan lahir akibat ekstensi. Kemudian gerakan selanjutnya yaitu putaran paksi luar, di mana putaran paksi luar yang terjadi ketika kepala lahir dengan oksiput anterior, bahu keluar memutar secara internal sehingga sejajar dengan diameter anteroposterior panggul. Rotasi eksternal kepala menyertai rotasi internal bahu bayi. Selanjutnya gerakan dari mekanisme persalinan yaitu eksplosi, di mana setelah bahu keluar, kepala dan bahu diangkat ke atas tulang pubis ibu dan badan bayi dikeluarkan dengan gerakan fleksi lateral ke arah simfisis pubis. Mungkin itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai mekanisme persalinan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.